Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Jopon Riza Pratama dengan NIM 2411421093. Saya di sini akan mempresentasikan analisis tugas penelitian karya ilmiah yang berjudul Analisis Perbandingan Hasil Karya Ilustrasi Digital oleh Ilustrator dan Artikel Intelijen. Penelitiannya latar belakang adalah digital art. Dengan berkembangnya kemajuan terbaru dengan teknologi AI, proses digital art yang dihasilkan juga sangatlah mudah, sederhana. Kemajuan efisiensi waktu, tepat, dan biaya, karya digital art AI hanya perlu mengetik kata dan kalimat bebas sesuai dengan gaya ilustrasi yang kita inginkan. Kolombar fitur AI text to image dalam website AI tersebut diakses melalui perangkat PC atau smartphone seperti DALL-E, Midjourney, Replicate, Hot AI, teknologi AI mampu membuat karya dan desain mengesankan cepat dan meminimaliskan biaya yang dibutuhkan. Karena itu, teknologi AI berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dalam berbagai bidang ilustrasi, videografi, copywriter, fotografi, dan editing. Meski demikian, terhadap perbedaan berdasarkan dalam cara AI dan manusia berpikir dalam proses kreatif, AI to image generator tidak memiliki pemahaman yang mendalam seperti manusia yang terhadap konsep estetika dalam seni. Algoritma AI tidak dapat merasakan emosi atau menginterpretasikan pengalaman manusia dengan cara yang seperti ini. Seniman atau desainer, keterbatasan ini menyebabkan hasil karya akhir dari AI yang kurang kreativitas. Keunikan seringkali menjadi ciri khas seniman manusia. Kelebihan AI juga mencakup efisiensi yang mengumpulkan dan pemrosesan data. Kemampuan observasi yang luas AI mengumpulkan informasi secara tepat, mempercepat proses percepatan karya. Namun di sisi lain, AI juga menunjukkan bahwa AI text to image generator tidak berpikir dengan yang seperti dirasakan manusia atau seniman. Poin kedua adalah perumusan masalah, yaitu ada yang pertama adalah apakah kehadiran kecerdasan AI membantu tantangan yang signifikan bagi para seniman. Yang kedua, dapatkah kecerdasan buatan AI memberikan manfaat bagi para seniman ilustrasi. Yang poin ketiga dari ini adalah manfaat penelitian. Proposal penelitian ini membawa sebuah manfaat yang keuntungan. Poin pertama adalah penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan esensial di antara kreativitas manusia dan kontribusi teknologi AI dalam proses ilustrasi digital. Yang poin kedua adalah hal yang dapat membuka wawasan tersebut terkait peran manusia dan mesin dalam seni digital. Yang pada bagian 1.4 tujuan penelitian. Tujuan ini adalah melihat berikut beberapa tujuan penelitian yang dapat Anda pertimbangkan untuk analisis pengaruh desain Videotron pada pengaruh desain AI. Pada poin pertama ada mendeskripsikan wujud dan perbandingan ilustrasi digital yang dihasilkan oleh ilustrasi manusia dan AI. Perbandingan ini dapat menunjukkan bahwa aspek kreativitas dan emosi. Dan poin 143 memberikan hal yang lebih penting dari potensi AI dan menciptakan karya seni digital. Bab 2 adalah tujuan pustaka. Pada poin 2.1 penelitian yang relevan. Sebelumnya banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengeksplorasikan aspek teknologi AI, dan hasil penelitian tersebut menjadi landasan berharga untuk merujuk guna mencegah kemungkinan plagiasi atau duplikasi temuan. Adapun juga konteks penelitian ini akan diuraikan sejumlah penelitian yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan analisis AI dan manusia seniman. Pertama, peneliti akan mengkaji temuan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Alia Nur Fadila, Putri Munadia Ramadhani, dan Hardia Topo yang dibuat pada tahun 2023 dengan judul Problematika Penggunaan AI di bidang ilustrasi AI versus artis. Hasil ini penelitian yang mengetahui pandangan mengenai penggunaan dan positioning AI di kedepannya. Selain itu, hasil ini
diharapkan memberikan manfaat ke rekomendasi kebijakan perusahaan AI terkait standar publikasi solusi produser dan sampai pengetahuan untuk mengindustrikan hasil karya AI ke depannya. Tidak ada masalah sisi plagiasi lainnya di dunia ilustrasi. Metode penelitian ini digunakan pada penelitian yang adalah menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian ini kualitatif adalah metode yang fokus pada pemahaman suatu fenomena. Yang kedua, penelitian ini telah dibuat oleh Nur Chani Sahnir dan Heriati Yatim pada tahun 2023 dengan judul Pengenalan Teknologi Artificial Intelligence. Dalam meningkatkan pengalaman belajar di seni era digital, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat bermanfaat. Konteks di digitalisasi pendidikan, penelitian ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi AI dan mengeksplorasikan potensi penerapan yang dalam peningkatan pengalaman belajar seni. Berikut ada tabel penelitian, bisa dilihat di proposal biasanya. Dan pada poin 2 bab 2 poin 2 adalah landasan teori. Pada poin pertamanya ada artificial intelligence buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugasnya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi dapat dengan cara menganalisis dan mengenal data tersedia di dalam sistem. Yang kedua, poin 2 bab 2 poin 2 adalah landasan teori dari seniman. Seniman adalah individu yang merangkul dunia seni dengan penuh dedikasi, mengeksplorasi keterampilan dan keahlian untuk mengekspresikan visi pribadi melalui berbagai bentuk media seni. Menjadi seorang seniman bukanlah sekedar pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai perjalanan eksplorasi diri dan pemahaman mendalam terhadap dunia sekitar. Yang bab 2 poin ketiga ada karya ilustrasi. Karya ilustrasi adalah hasil dari visual yang diciptakan oleh ilustrator dengan menggunakan berbagai teknik dan media. Ilustrator menuangkan ide, konsep dan atau pesan ke depannya. Dalam gambar yang memukau karya ilustrasi hadir berbagai bentuk seperti editorial, buku anak, mode, sains, promosi melalui keberagaman gaya dan teknik, memberikan dimensi visual yang memperkayakan pengalaman dan menyampaikan pesan dengan daya kreasi interpretasi yang unik. Dan bab 3 adalah penelitian. Bab 3 poin pertama adalah pendekatan penelitian. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan komparatif untuk membandingkan yang menganalisis perbedaan persamaan antara dua variabel atau fenomena tertentu. Metode ini bertujuan memahami perbedaan dan persamaan visual ilustrasi yang dihasilkan oleh seniman, manusia, dan AI dalam ilustrasi digital, yang dalam konteks ini rupa dengan analisis konten yang melibatkan analisis teks atau materi yang dikumpulkan seperti dokumen, rekaman, atau tulisan. Yang poin 3 adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini ada di Kota Semarang, Gunung Pati, serta sasarannya adalah pada seniman domisili Semarang. Teknik pengumpulan datanya dengan menerapkan data yang terperinci melalui proses observasi yang digunakan dalam metode pengamatan terhadap objek penelitian dengan cermat, mencakup aspek-aspek seperti ruang, individu yang terlibat, kegiatan objek, dan waktu fenomena. Dengan demikian, peneliti akan melakukan observasi dan melakukan wawancara secara langsung kepada para seniman. Dan terakhir ada bab 3.4 teknik analisis data. Dalam rangka melakukan analisis data, kita menerapkan teknik hasil deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih untuk mengolah dan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen yang dilakukan dalam konteks eksplorasi dampak teknologi pembuatan AI terhadap para seniman. Melalui pendekatan ini, diharapkan kita dapat mengeksplorasi dengan lebih dalam bagaimana seniman merespon dan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi AI, sekaligus mengungkapkan implikasi kreatif dan praktis yang timbul dalam seni. Berikut abstraknya adalah digital art saat ini berkembang
Dan dengan kemajuan terbaru teknologi AI, proses digital art yang dihasilkan dengan sangat mudah dan sederhana dengan kemajuan efisiensi waktu, tepat, dan biaya. Metode penelitian ini yang digunakan adalah kuantitatif, kualitatif, dan komparatif, bertujuan untuk memahami perbedaan persamaan visual ilustrasi digital yang dihasilkan oleh seniman manusia maupun ilustrasi digital yang dihasilkan oleh kecerdasan AI dalam mengkonteks seni rupa. Ilustrasi digital telah menjadi tambahan signifikasi industri seni rupa dan seni studio. Ilustrasi digital melalui perangkat lunak kecerdasan buatan memiliki kelebihan dalam efisiensi biaya, efisiensi waktu. Di sisi lain juga pembuatan ini manual menawarkan kemampuan kustomisasi yang unik berdasarkan preferensi klien dan produk dengan persamaan personal bagi pelanggan yang bersedia membayar lebih. Namun karena kecerdasan AI, namun karena keterbatasan dalam kedesain AI, mereka belum dapat sepenuhnya menggantikan inovasi yang digerakkan oleh manusia, terutama karena selalu ada permintaan yang meningkat untuk orisinalitas daripada desain standar yang direplikasikan dengan sempurna. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.